Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita lanjutkan mengaji memahami sisi Al-Quran. Yang dibaca masih sekarang juz 28 ya. Itu suratnya masih surat Al-Mujadilah. Sekarang ayatnya ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yadaya. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita ini orang Islam yang beriman ini disuruh oleh Allah. Ini umat Islam pada waktu zaman Rasulullah yang diperintah ini. Orang iman yang pada waktu zaman Rasul itu. Idza najaitum rasulah, apabila kamu ingin berbicara secara rahasia kepada Rasulullah, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah, maka kalian berikanlah terlebih dulu atau sebelumnya itu, sebelum engkau berbicara rahasia dengan Rasulullah itu, memberikan sedekah. Loh, ini disuruh sedekah dulu. Maksudnya mengeluarkan sedekah untuk orang miskin gitu. Tidak diberikan pada Rasulullah. Harus bersedekah kepada orang-orang miskin dulu. Baru nanti akan berbicara langsung dengan Rasulullah secara rahasia gitu. Dzalika khairul lakum wathhar. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu dan juga lebih suci. Fa'ilam tajidu fa'innallaha ghafurur rahim. Tapi apabila tidak kalian itu mendapatkan kesempatan untuk bersedekah karena tidak ada yang disedekahkan, fa'innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu ya Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Asfaktum antuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Fa'ilam taf'alu wa taballahu alaikum faqimu sholata wa atu zakata wa ati'ullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Asfaktum antuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Apakah kalian takut miskin karena kalian memberikan sedekah sebelum kamu berbicara secara rahasia dengan Rasulullah? Jadi apa kamu akan merasa menjadi miskin toh kalau kamu harus memberikan sedekah dulu kepada fakir miskin sebelum kamu berbicara secara rahasia dengan Rasulullah? Fa'ilam taf'alu wa taballahu alaikum, maka jika tidak kalian melakukan sedekah itu dan Allah menerima tobat kamu sekalian, ya kalau terpaksa kamu tidak bisa bersedekah, ya karena tidak ada yang disedekahkan, bukan karena kamu takut miskin kan, karena memang tidak ada yang disedekahkan kan, Allah akan menerima tobatmu itu. Oleh karena itu faqimu sholata, maka tetaplah kamu itu mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Wa ati'ullaha wa rasulah, dan kamu taat pada Allah dan Rasulnya. Ya, memenuhi perintah Allah dan Rasulnya itu ya Al-Quran ini, perintah Allah dipatuhi, dibaca, dimengerti, dilakukan, itu dilaksanakan. Dan sunnah Rasul yang berupa hadis, entah itu ucapan Rasul atau tingkah laku atau diamnya Rasul, ya. Artinya ada suatu masalah kok Rasul diam, itu berarti tidak ada masalah itu. Itu ya harus dilaksanakan. Jadi hendaklah kamu itu taat pada Allah dan Rasulnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Alam taro ilal ladzina tawalau kauman
ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan ilal ladzina tawalau, kepada orang-orang yang mereka itu munafik. Jadi ini peringatan Allah pada orang-orang iman ya. Alam taro ilal ladzina tawalau, apa kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang yang mereka itu munafik, orang munafik menjadikan pemimpin kaum Yahudi. Loh ini, apa kamu tidak tahu ya Muhammad, orang-orang munafik itu kok dia mengangkat orang Yahudi menjadi pemimpin. Nah ini dalam arti ini kan tidak boleh mestinya orang Islam kok mengangkat orang lain jadi pemimpin. Ghadiballahu alaihim, padahal Allah itu murka kepada orang itu. Orang yang sudah dimurkai Allah, orang yang dimurkai Allah itu dalam Al-Quran ya orang Yahudi itu. Ghairil maghdubi alaihim, itu alamannya pada orang Yahudi. Nah orang Yahudi yang sudah dimurkai Allah itu mestinya bagi umat Islam tidak boleh itu diangkat menjadi pemimpin. Tapi orang munafik justru mereka itu mengangkat orang Yahudi jadi pemimpin. Nah ini ayat itu berkaitan seperti itu masalahnya. Ma hum minkum wala minhum, bukanlah mereka itu kaum munafik itu bagian dari kalian orang mukmin. Di orang munafik itu bukan bagianmu loh Muhammad. Itu bukan golonganmu itu. Wala minhum, tapi juga mereka juga termasuk bukan orang Yahudi, orang pelin-pelan, pelintut, pelitat, pelintut seperti itu. Ngaku Islam nyatanya tidak Islam, ya. Ngangkat pemimpin orang Yahudi nyatanya dia juga tidak menganut agama Yahudi. Itu mereka itu orang munafik seperti itu. Wayahlifuna 'alal kadhibi, dan mereka itu bersumpah atas kebohongan bahwa mereka itu beriman. Orang munafik itu kalau bersumpah-sumpah yang ngaku beriman, tapi itu hanya ucapan di mulut, tapi hatinya tidak seperti itu. Nah, itu. Wa hum ya'lamun, dan padahal mereka itu mengetahui kebohongannya. Itu orang munafik itu seperti itu, maka ancamannya lebih berat daripada orang kafir. Orang kafir itu masuk neraka jahanam, tapi kalau orang munafik itu masuk di bawah dasarnya itu, di paling bawah neraka jahanam itu. Intipnya neraka jahanam itu orang munafik itu. Hati-hati orang yang munafikan itu. A'adallahu lahum adzaban syadida. Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir, orang munafik itu, yaitu siksa yang sangat keras. Ya sangat keras itu ya di neraka jahanam. Kalau dibakar sudah gosong, diganti kulit baru, dibakar lagi, terus begitu selamanya. Kerjanya hanya tiap hari siap untuk dibakar. Setelah gosong, setelah jadi arang, diganti kulit baru, dibakar gitu lagi. Terus begitu saja. Itu di akhirat seperti itu, di neraka jahanam itu. Makanya itu siksa yang keras seperti itu. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya wah sangat buruk itu apa yang mereka telah lakukan itu. Ya, orang munafik seperti itu. Mudah sumpah-sumpah menampakkan keislamannya, keimanannya, tapi punya tidak. Hatinya tidak begitu. Hati-hati itu orang yang bersifat munafikan itu. Ittakhadhu aymanahum junatan fasadu ansabilillah falahum adzabun muhin. Mereka itu ittakhadhu aymanahum, mereka itu menjadikan sumpah-sumpah mereka. Kalau mereka bersumpah demi Allah, mengatakan demi Allah, tanpa Islamnya, ketampaknya orang iman gitu. Tapi itu hanya sebagai perisai, sebagai tameng. Biar tahu bahwa orang lainnya itu mengatakan bahwa dia ya seolah-olah orang Islam gitu loh, tapi hatinya tidak loh itu, gitu. Fasadu ansabilillah, dan mereka itu justru yang menghalang-halangi orang mukmin kalau dia mau mengikuti jalannya Allah dalam rangka beribadat sesuai dengan perintahnya Allah, dihalangi itu. Jadi kalau ada orang
kok menghalangi kegiatan-kegiatan agama Islam itu. Itu orang yang munafik itu. Menghalangi kepada jalan Allah itu orang munafikan itu. Falahum adzabun muhin, bagi mereka itu siksa yang menghinakan itu, besok masuk ya neraka jahanam paling bawah itu. Lantuknia anhum amwalahum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika askabunar hum fiha khalidun. Lantuknia anhum, dan tidak berguna bagi mereka itu amwalahum, harta benda mereka, dan juga anak-anak mereka yang mungkin jabatannya tinggi, tapi dia itu tidak bisa itu, tidak berguna dalam rangka menghindarkan dari siksa Allah. Tidak ada manfaatnya itu, harta dan anak mereka itu dari siksa Allah, tidak bisa menangkal siksa Allah itu, karena memang dia itu orang munafik. Sudah, munafik itu mbok pakai alat harta dan anaknya untuk tameng dari siksa Allah, tidak bisa itu. Yaitu jadinya apa? Ulaika askabunar hum fiha khalidun. Ya tetap mereka itu tempatnya neraka jahanam. Ya, neraka jahanam. Hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal abadi dalam neraka jahanam itu. Itulah orang munafik. Ingat itu, dia mempunyai sifat kemunafikan, ngaku-ngaku Islam tapi hatinya memusuhi Islam. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Yauma, ingatlah pada hari, ya kalau udah pada hari itu maksudnya besok hari kiamat itu. Akan membangkitkan pada mereka itu Allah semuanya. Maksudnya Allah akan membangkitkan orang-orang munafik semua itu, termasuk ya orang lain, yang Islam, yang kafir, semua dibangunkan besok hari itu. Dibangunkan semuanya itu, dibangkitkan ya dari kuburnya untuk diperiksa amalnya lalu dibalas. Ya, yang beramal baik masuk surga, yang amal jahat masuk neraka. Itu besok di hari kiamat seperti itu. Dibangkitkan itu maksudnya begitu. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Lalu mereka itu bersumpah bahwa mereka ngaku mukmin kepada Allah itu. Aku orang mukmin ya Allah. Wah, begitu ngomongnya begitu. Besok itu di akhirat. Itu orang munafik ngomong begitu. Kama yahlifuna lakum, sebagaimana mereka juga bersumpah kepada kalian, hai umat Islam. Dia kan bersumpah-sumpah padamu umat Islam. Dia ngaku Islam, baik temanmu. Tapi nyatanya udah kembali pada kelompok mereka yang bukan Islam, dia ngomong juga, aku tetap temanmu, aku ikut umat Islam itu hanya basa-basi supaya biar tampak kita itu ya tampak rukun-rukun, damai-damai dengan mereka. Tapi aku tetap padamu, pada orang yang tidak Islami tadi, ngomongnya begitu juga mereka orang munafik itu. Wa yasabuna annahum ala syai', dan mereka itu mengira bahwa mereka itu akan mendapat sesuatu manfaat dari sumpahnya itu. Jadi dia bersumpah-sumpah itu, dia berpikiran akan mendapat sesuatu. Ya bersumpah demi Allah. Wah, umpamanya ya orang-orang dapat pejabat tinggi yang disumpah-sumpah dengan Al-Quran di kepalanya itu, bersumpah demi Allah, tapi setelah disumpah ya apa jadinya? Ya sudah mengingkari isi Al-Quran. Orang yang disumpah tidak tahu isinya Al-Quran, hanya di atas kepalanya saja Quran itu, ya jadi pejabat ya korupsi, ya begitu aja. Itu kenyataan banyak seperti itu. Maka perlu diingatkan oleh pengajian begini ini. Orang-orang yang menjabat ngaku Islam tapi tindakan tidak Islami, ya gitu. Ala innahum humul kadhibun. Ketahuilah mereka itu orang pembohong itu. Disumpah-sumpah dengan Quran tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan seorang Islam yang penganut Al-Quran. Itu bohong-bohongan mereka itu. Istahwadha alaihimus syaitan fa annahum dzikrullah ulaika hisbul syaitan. Ala inna hisbas syaitani humul khasirun. Nah, istahwadha alaihimus syaitan, setan itu menguasai mereka, orang-orang munafik itu. Jadi orang munafik itu pada dasarnya dikuasai setan. Mulutnya ngomong Islam tapi tingkah lakunya bertentangan dengan Islam, ngikuti jejak setan masalahnya. Fa ansahum dzikrullah,
mereka itu ya melupakan tuh zikir pada Allah itu. Kalau dia tidak zikir pada Allah ya jadinya seperti itu, tindakannya selalu bertentangan. Ya umpamanya pada waktu korupsi kan lupa pada Allah itu. Kalau ingat pada Allah kan takut tidak akan korupsi gitu. Tapi karena tidak ingat pada Allah ya merasa ngambil uang orang lain itu dianggap biasa-biasa saja, bukan melanggar hukum dan bukan melanggar hukum Allah. Jalan saja terus korupsi ya. Itu orang-orang mentalnya munafik itu. Tampaknya ya ada hajinya, ada kupiahnya, petisnya gitu, ada ketunya dipakai. Tapi ya begitulah. Tindakannya tidak mencerminkan pengakuannya, ngaku Islam tapi tingkah lakunya ya tidak Islami seperti itu. Walaupun jelegernya, badannya, penampilannya ya sudahlah. Pakai ketu putih, pakai kupiah, itu ngaku Islam, jadi tokoh pemimpin Islam. Tapi tindakannya tidak mencerminkan ya ajaran Islam, tingkah lakunya itu kan namanya membuat nama Islam itu jatuh itu. Walaupun Islam dia tidak akan jatuh, tapi orang lain mengatakan, wah tokoh Islam kok begitu, kan begitu itu. Itu bisa menjadi al-Islam mahjubun bil muslimin. Nah, disitulah Islam itu dijatuhkan dengan tindakan-tindakan orang Islam yang tidak Islami begitu. Ini mau didengarkan ini, yang ngaku umat Islam apa ini, tokoh-tokoh yang ngaku jadi pemimpin Islam itu. Anda itu jadi pemimpin diangkat oleh umat. Ada amanat untuk mewakili umat gitu. Nah, ini ayat Allah tadi dijelaskan seperti itu, maunya itu. Jadi orang-orang yang bersifat munafikan itu, mereka itu pokoknya dikuasai oleh setan dan dia lupa zikir pada Allah. Ulaika kisbus syaiton, mereka itu ya golongan pengikut setan, tentaranya setan itu, orang munafik gitu. Ngaku Islam tapi tindakannya merugikan Islam. Itu tentaranya setan itu. Allah, inna kisbas syaitoni humul khosirun. Ketahuilah, hei para umat-umat semuanya. Orang Islam yang munafik ya kafir. Ingat ini, peringat. Ketahuilah, sungguhnya pasukan setan, golongan yang mengikuti jejak setan itu, mereka itu rugi loh, humul khosirun, mereka itu rugi. Rugi itu artinya besok di akhir masuk neraka gitu loh, selamanya itu loh. Innalladzina yuqatunallaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Innalladzina yuqatunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu menentang Allah dan Rasulnya dengan cara mengingkari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ngaku Islam kok isinya tingkah lakunya seharian bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan ajaran Sunnah Rasul, yaitu hadis. Ulaika fil adalin, mereka itu ya termasuk dalam orang-orang yang ya hina loh itu. Orang yang hina, orang yang kalah itu. Dikalahkan oleh setan masalahnya. Karena memang dia itu pengikut setan, ya sudah. Kata Allahu la'alianna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Kata Allahu la'alibanna ana wa rusuli. Allah telah menulis itu, menetapkan di dalam Lauhul Mahfuz sana. Pasti aku menang, Allah ini. Allah nyatakan pasti aku menang itu terhadap tindakan orang-orang munafik yang dipimpin setan dan dipimpin setan itu. Sungguh aku menang, yaitu aku dan rasul-rasulku semua akan menang menghadapi tindakan orang munafik yang dipimpin setan itu. Nah, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz itu. Allah menyatakan begitu. Allah dan Rasulnya mesti menang mengatasi orang munafik yang dipimpin setan itu. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu ya maha kuat dan dia itu maha perkasa. Kalau hanya menghadapi orang-orang munafik yang ngaku Islam mulutnya tapi hatinya tidak, hatinya mengikuti jejak setan itu, Allah menang pada mereka itu. Itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sana. Termasuk Allah dan Rasulnya bisa mengatasi itu, mengalahkan orang munafik seperti itu. Lalu buat tipu daya mau mengalahkan Islam, pura-pura ngaku Islam. Hati-hati itu orang yang ngaku Islam tapi hatinya menentang Islam itu. Anda itu besok tepatnya neraka jahanam paling bawah loh itu.
La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man khatallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ihwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Tidak akan kamu mendapati suatu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka saling berkasih-kasihan dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi Allah menjelaskan loh, kamu tidak mendapatkan Muhammad orang yang ngaku iman pada Allah dan hari akhir kok dia kasih-kasihan, berkasih-kasihan dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini ingati kaum muslimin. Kaum muslimin tidak boleh loh itu berkasih-kasihan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Tidak ada itu. Orang mukmin itu tidak ada. Oleh Allah dikatakan yang harus mau berkasih-kasihan dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, ataupun anak-anak mereka, ataupun saudara-saudara mereka, ataupun keluarga, nggak ada itu. Dari kelompok bapaknya, anaknya, saudaranya, dan keluarganya yang kasih-kasihan dengan orang yang menentang Allah, yaitu agama lain itu. Kok mesra-mesraan dengan yang agama lain itu? Tidak ada loh itu. Allah berfirman seperti itu. Ulaika kataba fi qulubihim al-imana. Mereka itu orang-orang yang Allah telah menetapkan di dalam hati mereka itu, yaitu apa? Keimanan. Dan dia menguatkan mereka dengan hidayah dari Allah. Nah, jadi orang-orang entah bapaknya, entah saudara, entah anaknya, entah keluarga yang tidak mau kasih-kasihan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulullah, itu oleh Allah justru dia itu dinilai orang yang betul-betul di dalam hatinya dikasih keimanan dan dikuatkan keimanannya itu, ya, dengan hidayahnya Allah. Nah, orang yang menentang itu artinya orang yang tidak berkasih-kasihan dengan orang yang menentang agama Allah itu, bayudkhiluhum jannatin tajri, dimasukkan mereka itu dalam surga. Loh, ini yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai khalidina fiha, yang kekal di dalam surga itu. Radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka itu, orang-orang tidak mau kasih-kasihan dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu. Waradu anhu, dan mereka juga ridho pada Allah, jadi saling meridhoi. Orang yang takut pada Allah, tidak mau kasih-kasihan dan musuh Allah, itu ridho pada Allah, ya. Karena ridho pada Allah tidak mau itu kasih-kasihan dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kan begitu. Nah, lalu Allah membalas ridho juga pada mereka itu. Nah, itu ulaika hizbullah, lah itulah pasukan Allah, golongannya tentaranya Allah seperti itu. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya pasukan Gusti Allah, pasukannya Allah, yaitu golongan-golongan yang tunduk patuh pada Allah itu, mereka tuh yang beruntung. Beruntung di dunia akhirat, di dunia baik, di akhirat masuk surga, begitu loh. Demikian surat Mujadilah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk surat yang lain, yaitu surat Al-Kasr. Ya, Al-Kasr itu maksudnya pengusiran, akan cerita tentang pengusiran, gitu. Mari kita lanjutkan. Kita masuk surat Al-Kasr. Juznya tetap juz 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih dengan mengucapkan subhanallah. Bertasbih itu begitu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Telah bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi.
Jadi makhluk apa yang di langit dan bumi itu semua bertasbih pada Allah. Hanya caranya bertasbih, kalau kita ya subhanallah, kalau manuk atau burung yang mungkin ku geruk, siapa tahu itu bertasbih itu. Ada kur teruk, nah itu mungkin juga bertasbih. Hanya macamnya, caranya sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi Allah memberitahu loh, semua makhluk itu semua bertasbih loh pada Allah itu. Baik yang ada di langit maupun di bumi itu. Wawal Azizul Hakim, dan dia Allah itu yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ya gitu. Waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awal hasr ma dzanantum ayah ruju wa dhannu anahum mani'atuhum husunuhum minallahi fatahumullah min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimul ru'ba yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absor. Huwaladzi akhrajal ladzina kafaru, dia Allah itu yang mengeluarkan atau mengusir orang-orang yang kafir, yaitu orang kafir dari golongan orang Yahudi, yaitu dari Bani Nadir. Nah, orang Yahudi yang itu dari Bani Nadir itu termasuk orang kafir di pandangan Allah. Maka Allah mengatakan, dia Allah itulah yang dia itu mengusir atau mengeluarkan orang-orang kafir Yahudi, yaitu Bani Nadir itu min ahlil kitab. Nah, dari kelompok ahli kitab, orang Yahudi itu Bani Nadir itu. Diusir dari mana? Dari kampung halaman mereka itu. Di awal hasr, yaitu pada awal pengusiran yang pertama. Diusir ke negeri Sam. Itu pada 6 bulan setelah Perang Badar, itu kejadian itu. 6 bulan setelah Perang Badar. Karena mereka Bani Nadir tadi mengusir Rasulullah gitu. Makanya diusir itu. Madzanantum la yahruju wa dhannu annahum ma ni'tuhum husunuhum minallah fatahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadzafa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fatabiru ya ulil absor. Jadi peristiwa itu terjadi pada 6 bulan setelah Perang Badar. Orang kafir dari kaum Yahudi yang dari Bani Nadir itu pokoknya mau menyerang Rasulullah dan umat Islam. Lah itu diusir mereka itu. Padahal madzarantum, tidaklah kalian menyangka ayah ruju, bahwa mereka itu akan keluar dari kampungnya itu. Wadhonu anahum mani'atuhum, dan mereka itu menyangka bahwa mereka dapat mencegah mereka. Husunuhum, benteng-benteng mereka dari Allah, dari siksa Allah. Maksudnya orang Bani Nadir itu, orang Yahudi itu, yang kafir itu, yang memusuhi Muhammad itu, dia punya benteng-benteng yang kuat. Dia merasa itu tidak ada bayangan mau dikalahkan oleh Muhammad, karena punya benteng yang kuat itu. Seolah bentengnya itu bisa membentengi dia dari sisi Allah. Fatahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka Allah itu ya datang kepada mereka dengan siksanya itu. Mereka diazab dari Allah dari arah yang tidak mereka perhitungkan, tidak tahu dari mana arahnya serangan dari Allah itu. Lam yahtasibu, dan mereka itu ya, menyangka min haitsu lam yahtasibu, dari arah yang mereka itu tidak tahu arahnya itu. Wa qadzafa, dan Allah itu melontarkan di dalam hati mereka itu perasaan takut.
Jadi Allah menanamkan perasaan takut di dalam hati orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tadi, musuh umat Islam tadi, yang terdiri dari orang kafir, orang Yahudi dari Bani Nadir tadi. Oleh Allah dimasukkan dalam hati mereka itu perasaan takut. Yuhribuna buyutahum, mereka itu juga merusak, ya merusak itu menghancurkan rumah-rumah mereka. Mereka merusak rumah mereka biaidihim, dengan tangan mereka sendiri, wa aidil mukminin, dan juga dibantu dirusak oleh orang mukmin dengan tangannya orang mukmin. Jadi kampungnya itu diserang oleh Rasulullah, ya dihancurkan, malah mereka menghancurkan. Kalau modelnya dulu di Indonesia diserang Londo lalu ada politik bumi hangus itu loh, ya bangunan-bangunan yang megah yang bisa mungkin di tempat ini beranda dibakar saja daripada nanti tempati musuh, kan begitu. Ini orang Yahudi yang begitu itu ya demikian ini. Kampungnya malah dihancurkan sendiri dan dibantu orang mukmin yang menghancurkan, hancur semua kan. Patah biru ya ulil absor, maka ambillah pelajaran itu. Hei orang-orang yang mempunyai pandangan, akal. Jadi orang yang punya pandangan sehat, punya akal sehat, ambil pelajaran seperti itu. Walaulah an kataballahu alaihim, dan sekiranya tidak karena Allah itu telah menetapkan atas mereka itu jalaha. Jadi kalau tidak karena Allah sudah menetapkan pada mereka itu ada pengusiran, yang sudah ada diusir, la'adzabahum fid dunya, maka mereka itu justru akan ditimpakan pada mereka itu yaitu azab di dunia, ya. Walahum fil akhirati adzabun nar, dan bagi mereka itu di akhirat akan mendapatkan siksa yang berat, yaitu masuk neraka. Nah ini peristiwanya itu akhirnya orang-orang itu disilakan pergi, diusir di kampung itu, boleh membawa harta benda tapi semua senjata sudah tinggalkan gitu. Jadi tampaknya damai-damai saja. Mereka diusir pergi mau, tapi dengan syarat harta benda boleh dibawa tapi senjata ditinggalkan. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Yang demikian itu dilakukan pengusiran itu karena apa? Mereka itu ya menentang Allah dan Rasulullah, menentang ajaran Islam. Dia ngaku agama lain tapi menentang Rasulullah dan Allah. Wa man yusaqillahu fa innallaha syadidul iqab. Dan barang siapa yang memerangi Allah, memusuhi Allah, fa innallaha syadidul iqab, maka sungguhnya Allah itu maha keras loh itu hukumannya itu. Ya kalau membinasakan mereka hancur-hancuran loh. Dan nanti di akhirat mereka masukkan neraka jahanam masalahnya itu. Ma qatatum milla layinatin aw taraktumuha qaimatan ala usuliha fa bi idnillahi waliyuhziyal fasiqin. Ma qatatum, apa yang kalian kaum muslim potong atau kamu tebang daripada pohon-pohon kurma itu. Jadi maksudnya ini orang muslim lalu memotong pohon-pohon kurma mereka itu, maksudnya ya untuk melemahkan posisi mereka itu. Maka dikatakan ma qata'tum min millinatin, apa yang kalian kaum mukminin kamu potong atau kamu tebang dari pohon kurma, au taraktumuha qaimatun, atau kalian membiarkannya itu pohon itu tetap berdiri, ya kamu potong atau tetap didiamkan biar berdiri, ala usuliha, yaitu pada akarnya itu biidnillah, itu seizin Allah. Terserah kamu robohkan atau kamu biarkan saja, itu seizin Allah. Allah membiarkan tuh, silakan, nah, kamu tebang atau kamu biarkan itu. Fa innallaha fa biidnillah, dengan idenya Allah. Faliyuhziya al-fasikin, dan izin itu untuk apa? Menghinakan orang yang fasik itu,
Jadi keizinan untuk menghancurkan atau membiarkan pohon kurma mereka itu oleh Allah dimaksudkan untuk menghinakan orang-orang yang fasik itu, yang selalu menantang mereka, orang-orang Islam itu. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjahtum alaihi min khailin wala rikabin walakin Allah yusallitu rasulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa ma afa Allah, dan apa harta fa'i yang Allah berikan. Maksudnya harta fa'i itu ya harta yang diperoleh dari musuh itu. Ya. Jadi harta yang diperoleh dari musuh itu yang diberikan ya ala rasulihi, kepada rasulnya itu, minhum, dari mereka, dari Bani Nadir itu. Maksudnya harta benda yang dirampas dari Bani Nadir yang musuh Rasulullah itu kan kalau sudah kalah kan harta bendanya diserahkan, diberikan pada umat Islam, itu oleh Allah diberikan pada Rasul itu. Fama aujatum alaihi, maka untuk mendapatkannya kamu tidak memerlukan dari kuda. Maksudnya ya mendapatkan dengan mudah lah, tidak melalui mengerahkan pasukan kuda untuk mendapatkan jaran, tidak usah. Dengan cara mudah seizin Allah dia mendapatkan jaran seperti itu, fa'i tadi itu. Dan juga tidak pula pakai unta. Artinya tidak perlu perang bawa unta lalu mengalahkan mereka lalu untuk dapat jaran, tidak usah gitu. Tidak usah pakai kuda dan unta saja, sudah Allah berikan bagian itu pada Rasulullah dan kaumnya, umat Islam itu. Walakin Allah, akan tetapi Allah itu yusallitu rasulahu, dia itu memberikan kekuasaan kepada Rasulnya alamayasa, terhadap atas siapa yang dia kendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wali rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Dan harta rampasan perang, ma itu apa itu? Jadi maksud apa itu harta rampasan perang itu? Afa Allahu ala rasulihi, Allah telah memberikan kepada Rasulnya min ahlil qura, dari penduduk negeri-negeri ya yang dikalahkan oleh Rasul itu. Jadi harta perang, harta rampasan perang yang diperoleh dari negeri yang ditundukkan Rasul itu diberikan pada Rasulullah, itu maksudnya itu. Maka untuk Allah ya harta rampasan itu falilah untuk Allah, wali rasuli, dan juga untuk Rasul Muhammad, wali dil qurba, dan untuk keluarga dekat, dan untuk yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Ya, ini bagian-bagian yang akan mendapat bagian dari pembagian barang rampasan perang itu. Untuk Allah, untuk Rasul, untuk keluarga dekat, ya keluarga Rasul, dan juga anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan kehabisan bekal. Kaila yakunu dulatan benal agniai minkum, agar supaya apa? Tidak harta itu menjadi ya hanya beredar di kalangan orang kaya-kaya dari kamu, diratakan pada keluarga dekatnya Rasul yang ikut perang, anak yatim, anak miskin, orang kehabisan bekal di jalan. Nah, itu diberi biar tidak hanya dikuasai orang kaya-kaya saja, orang yang jenderal-jenderalnya saja, ya toh, yang pemimpin-pemimpin saja, yang kecil-kecil tidak dikasih. Jangan begitu, diratakan oleh Allah. Caranya meratakan seperti itu tadi. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa yang telah Rasul berikan kepada kalian, ya, Rasul sudah dijatah untuk membagi barang itu, lalu sudah dibagikan ini. Fakhuduhu, maka ambillah ya.
Wa manahakum, dan apa yang Rasul larang untuk kalian darinya. Maka kalau Rasul melarang tidak boleh ngambil itu, ya kamu jangan mengambil, maka kalian harus tinggalkan itu. Jadi kalau tidak seizin Rasul, jangan kamu lakukan itu. Sebab dulu ada itu dalam suatu perang itu, ada sahabat ngambil dulu baju besi umpamanya, tidak seizin Rasulullah, tidak boleh seperti itu. Itu besok di akhirat orang yang ambil seperti itu harus membawa barang itu menghadap Allah, melaporkan saya dulu curang, itu. Nah kalau kasus sekarang yang orang model korupsi itu kan hartanya orang lain, ya hartanya rakyat kok diambil sendiri untuk diri sendiri, itu termasuk itu loh. Bisa dia itu harus mengusung barangnya itu ke hadapan Allah, ini loh ya Allah yang aku korupsi dulu, nah, begitu. Ya terserah Allah, ya mesti Allah ya sudah kamu korupsi masuk saya neraka, begitu mestinya begitu kan. Oleh karena itu pemimpin yang korupsi itu stop, jangan korupsi lagi, begitu loh. Wattaqullah, dan hendaklah kamu semua bertakwa pada Allah. Innallaha shadidul iqab, Allah itu sangat keras loh pembalasannya, hukumannya. Kalau membalas tuh ya kamu dimasukkan neraka, dibakar habis-habisan gitu. Lil fuqara'il muhajirina alladzi ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Lil fuqara'i, harta rampasan perang itu juga untuk orang-orang fakir, gitu. Atau orang fakir, dan juga untuk muhajirin, orang-orang yang pindah atau ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dapat jatah juga. Alladzi ukhriju min diyarihim, dan orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, ya diusir dari Mekah itu, diusir oleh orang kafir Mekah, orang musyrik Mekah itu diusir dari negerinya itu. Wa amwalihim, diusir dari rumah mereka dan harta mereka, ya diusir dengan catatan harta bendanya dibawa diusir itu keluar dari kampungnya itu kan. Yabtaghuna fadlan minallah, mereka itu ya mencari karunia dari Allah itu, wartiwana, dan juga mencari keridhaan Allah. Wansurun Allah, dan mereka itu membantu agama Allah. Nah, Rasulullahu, dan agama Rasulnya itu. Nah itu orang yang hijrah dulu kan begitu kan, tunduk patuh, mengikuti perintah Rasul, berhijrah untuk menyelamatkan imannya itu daripada dikencat oleh orang kafir Quraisy di Mekah. Lah diberi perintah hijrah ke Madinah itu. Nah orang yang patuh-patuh itulah, itu juga dapat bagian daripada barang rampasan itu. Ulaika humul shadiqun, lah mereka itu orang-orang yang benar, ya. Orang-orang yang benar-benar beriman, maksudnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, yang konsekuen dengan keimanan, ya seperti itu mereka itu. Waladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wayu siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa sukha nafsihi faulaika humul muflihun. Waladzina tabawa'u ad-dara, dan orang-orang Ansor yang mereka itu telah menempati kampung-kampung di Madinah itu, wal imana, dan mereka beriman sejak sebelum kedatangan orang muhajirin itu. Yuhibuna man hajara, mereka itu ya mencintai orang-orang berhijrah pada mereka itu. Wala yaziduna fi sudurihim hajatan, dan tidaklah mereka itu mendapati di dalam hati-hati mereka itu yaitu hajat atau keinginan mimma utu, terhadap apa yang diberikan Rasul kepada muhajirin itu. Wayutuna ala anfusihim, dan mereka itu mengutamakan atas diri mereka sendiri.
walau kana bihim khosasah, walaupun ada pada mereka itu orang Ansor itu ya kebutuhan ataupun kesusahan. Wa mayuko, dan barang siapa yang dilindungi dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya begini, jadi pada waktu orang Mekah berhijrah ke Madinah itu, sikap orang Madinah itu berbaik hati itu kepada para muhajirin itu. Ya, dia kasih sayang pada mereka, bahkan dia itu mencintai mereka, bahkan diberi apa-apa yang pada dia itu butuh sendiri itu, tapi diberikan pada orang-orang yang berhijrah ke Madinah itu. Makanya kalimat seperti itu tadi. Makanya dikatakan waladzina tabawa udaro, dan orang-orang Ansor yang mereka telah menempati kampung Madinah, yaitu jadi orang Ansor. Orang Ansor itu penolong-penolong orang yang muhajirin itu, sudah tinggal di Madinah itu, dan kan sudah iman itu. Padahal iman itu sudah iman sebelum datangnya orang muhajirin itu, sudah iman, sudah tinggal di Madinah, maksudnya begitu itu. Mereka itu mencintai orang yang hijrah, ya, yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Dan mereka itu tidak ada di dalam hatinya itu, pokoknya maksudnya dalam hatinya itu tidak ada yang hanya sekedar mementingkan diri sendiri, itu tidak. Tapi justru cinta kasihnya dikasihkan kepada orang-orang hijrah itu. Bahkan harta bendanya pun diberikan pada mereka itu, ya gitu. Bahkan dulu ada yang kalau perlu sebagian warisannya diberikan pada mereka itu. Padahal mereka itu juga butuh tuh, tapi diri sendirinya itu dikalahkan demi kepentingan orang yang muhajirin itu. Dan siapa yang dilindungi dari kekikiran, maksudnya orang yang bersikap kasih sayang pada orang muhajirin sampai harta benda dikasihkan itu, maka orang seperti itu kan dia tidak kikir toh. Dia dilindungi kekikiran itu artinya tidak kikir dirinya itu. Harta benda malah dikasihkan pada orang yang hijrah pada orang Ansor di Madinah itu. Lah, orang seperti itu orang yang beruntung itu. Faulaika humul muflihun, mereka itu orang yang beruntung gitu. Demikianlah. Sekian dulu.